Selamat datang di mata kuliah komputer akuntansi dengan video pembelajaran bersama saya Aprilia Wetineng Tias. Silahkan dibuka atau silahkan login di accurate.id. Kalau Anda lihat di database Anda sudah ada 2 database. Kalau di sini di tampilan database saya, di database Anda ada 2 database warna hijau dan juga warna biru ya. Yang akan kita pakai nanti selama pembelajaran 1 semester yang warna hijau. Silahkan Anda klik yang warna hijau yang akan kita pakai untuk pembelajaran selama 1 semester. Nah, kalau di punya saya klik yang warna hitam. Nah, setelah diklik, kita tunggu sebentar, baru proses. Nah, kita nanti akan melakukan setup data awal perusahaan. Anda siapkan modulnya tadi ya, jangan lupa yang sudah di save kemarin di laptop, dan juga siapkan modul yang bentuk hard copy. Ini masih menunggu. Anda juga siapkan untuk data Excel-nya ya, kemarin yang sudah diunduh. Ini kita menunggu dulu, masih loadingnya agak lama. Nanti mengerjakannya tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja, yang penting tidak ada kesalahan. Yang penting nanti prosesnya benar. Ini masih menunggu. Nah, ini sudah terbuka database ya. Anda lihat sudah sama tampilannya. Nah, di sini ada fitur-fitur ya. Ada info perusahaan, kita akan mengisi setup data awal perusahaan. Ada nama perusahaannya, kita lihat di modul, dibuka dulu modulnya, ada informasi perusahaan ya. Nama perusahaannya adalah PT Surya Furniture. Kita masukkan. Nah, kemudian data Excel-nya juga kita buka yang kemarin ya. Sudah siap. Kemudian kita isikan di info perusahaan. Di nama perusahaan kita isikan PT Surya Furniture.
Bisa diketik, bisa di copy paste. Kemudian berikutnya distributor untuk level distribusinya. Kemudian bidang usahanya, others, lainnya. Nah, kemudian diisikan nomor telepon, kemudian nomor fax, kemudian email, kemudian mata uangnya sudah. Tanggal mulai data diisikan, kita lihat di modulnya. Tanggal mulai data, jangan sampai salah, 31 Desember 2018. Kita isikan 31 Desember 2018. Jangan sampai salah tanggal dan jangan sampai salah bulan dan tahun, karena nanti akan berpengaruh ya, terjadi kesalahan. Jadi harus benar, tidak boleh salah ya. Ini sangat penting sekali. Kalau salah nanti bisa terjadi kesalahan ke belakang. Periode akuntansi Januari sampai Desember. Alamat ya ditulis dulu. Terus ibu kota. Nah, kemudian kode posnya. Nah, kalau sudah semua terisi dengan benar, kita klik lanjut. Nah, kemudian masuk ke fitur dasar. Nah, kita lihat untuk modulnya. Nah, di sini ada kebijakan akuntansi umum ya. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Nah, di sini karena menggunakan SGD berarti menggunakan Singapura dolar, menggunakan mata uang asing. Jadi ada pertanyaan, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda? Apakah perusahaan Anda bertransaksi dengan mata uang asing? Kita klik ya. Dicentang ya. Nah, kemudian diisi tadi menggunakan SGD, Singapura dolar. Kemudian kita lihat lagi kebijakan yang kedua. Perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Perusahaan ya, aset diakui dalam pencatatan perusahaan. Kita lihat perusahaan memungut dan membayar pajak PPN dicentang. Ya, pajak perusahaan mencatat aset perusahaan dicentang. Nah, jadi di sini ada 3, yang dicentang ada 3. Ya. Kalau sudah bisa diklik lanjut. Nah, kemudian masuk ke penjualan. Kita lihat penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan pada pelanggan.
Yang kedua, ada retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang. Yang ketiga, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. 4. Mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. 5. Syarat dan tenggang waktu pelunasan pelanggan. Kita cek dulu, ada 5. Nah, yang pertama, perusahaan membuat surat penawaran harga. Berarti dicentang. Kemudian tukar faktur, ini enggak ya. Yang ketiga, barang yang sudah dijual boleh dikembalikan dan mengurangi piutang. Ya, berarti dicentang. Kemudian perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Ya, dicentang. Perusahaan ini tadi tidak ya, konsinyasi. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Ya, dicentang. Perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu. Ini ya, dicentang. Nah, jadi ada 5 ya. Kalau sudah, bisa klik lanjut. Kemudian masuk ke pembelian. Kita lihat di modulnya. Bagian gudang membuat permintaan barang. Bagian accounting membuat PO. Ya. Kemudian ada proses pengiriman diproses oleh pemasok lain. Nah, bagian pembelian ini sama ya, ada 3. Dicentang semua. Sudah sama. Kalau sudah, klik lanjut. Kemudian masuk ke persediaan. Nah, kita lihat gudang yang dimiliki perusahaan ada 2, depan dan belakang. Perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Kemudian metode perhitungannya menggunakan FIFO. Kita lihat. Apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari 1 gudang? Ya, dicentang. Apakah barang yang dijual memiliki lebih dari 1 satuan? Ini enggak ya. Perusahaan mencatat nomor seri, ini juga enggak. Perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Ya, berarti dicentang. Metodenya tadi menggunakan FIFO. Klik FIFO. Jadi ada 3. Kalau sudah, klik lanjut. Nah, kemudian masuk di akun perkiraan. Nah, di sini, apakah Anda ingin akurat otomatis membuat daftar akunnya? Perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki. Ya. Kita lihat, berarti tidak menggunakan akun yang dibuat oleh akurat. Berarti centangnya dihilangkan. Ya. Jadi centangnya dihilangkan. Ya. Kemudian kalau sudah, klik selesai. Sambil menunggu, Anda pastikan Anda sudah siapkan untuk daftar
Excel kemarin yang sudah diunduh ya, untuk nanti kita impor data. Masih menunggu proses. Data Excelnya Anda siapkan. Anda jangan lupa kemarin disimpan di mana, di laptopnya. Masih menunggu prosesnya. Nah, sudah mau selesai. Nah, ini tampilannya tidak perlu ditampilkan lagi aja, ditutup. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman yang baru. Di sini ada fitur-fitur ya. Untuk Accurate ID ada pengaturan perusahaan, buku besar, kas dan bank ya, persediaan ya. Misalnya menu pengaturan, bisa diklik. Nah, ada beberapa menu, ada preferensi, kemudian perusahaan, ada macam-macam ya. Buku besar, juga ada akun perkiraan, kas dan bank, penjualan, ada penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, kemudian pembelian, persediaan, aset tetap, dan fitur laporan ya, ada daftar laporan dan sebagainya. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini ada impor data. Nah, kemudian sebelum impor data atau impor akun, kita akan mengecek tanggal dulu di menu pengaturan, preferensi. Kita akan cek tanggal mulainya yang Anda ketik tadi sudah benar atau belum. Ya. Jangan sampai salah untuk menulis tanggal dan tahun. Karena nanti kalau salah untuk menulis tahunnya, nanti impor datanya tidak akan sama dengan data yang sedang diolah. Jadi jangan sampai salah untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahun. Kita cek dulu. Masih menunggu di sini. Nah, di sini kalau Anda lihat tadi tanggal mulai datanya adalah 31 Desember 2018 ya. Kita cek sudah benar 31 Desember 2018. Nah, kalau sudah benar bisa klik simpan. Masih menunggu prosesnya.
Oke, pastikan tanggal bulan tahunnya 31 Desember 2018. Kalau ada yang masih salah bisa diedit tadi ya. Kalau yang sudah benar bisa disimpan. Ini masih menunggu proses. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa melakukan yang namanya impor akun. Ya. Di sini bisa kita lakukan impor akun, diklik aja. Nah, di sini kita akan mencari kemarin ya data Excel-nya. Pilih lokasi file impor. Ini yang di modulnya ada daftar akun. Nah, di sini ada perintah lengkapi data Excel, kemudian impor seluruh data ya. Kemudian juga centang lakukan update data ya. Jadi perintahnya ada dua. Kita impor akun data dulu, kemudian lakukan centang update data. Kita pilih lokasi file impornya karena ini impor akun ya. Cari yang daftar akun. Ya, cari Anda simpan di mana datanya Excel kemarin. Cari yang daftar akun karena kita akan mengimpor akun ya. Kalau sudah, open. Nah, di sini kalau sudah masuk daftar akun, kita klik unggah. Nah, ini kita tunggu dulu prosesnya. Nah, di sini ada pemetaan kolom data. Di sini datanya sudah otomatis ya, ada tipe akun, kode perkiraan. Ini otomatis, tidak usah dirubah. Kita klik lanjutkan. Kemudian ada konfirmasi impor data. Ya, tadi diminta untuk melakukan centang. Ya, kita centang saja, lakukan update data. Ya, jangan sampai tidak dicentang karena juga akan berpengaruh. Jadi wajib untuk dicentang untuk update data. Ya, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini adalah proses impor data akun. Kita tunggu dulu sampai semua data berhasil diproses. Nah, ini sudah berhasil. Tidak ada data yang gagal, kita klik tutup. Kemudian berikutnya impor pemasok. Nah, sama kita cari filenya yang daftar pemasok. Kita klik open ya. Kalau sudah masuk daftar pemasoknya, kita klik unggah. Nah, pemetaan kolom data ini sudah otomatis, tidak perlu dirubah. Kita klik lanjutkan. Konfirmasi impor data. Jadi lakukan update data dicentang. Wajib ya, wajib dicentang untuk update data. Kalau sudah, klik lanjutkan. Ini proses impor data pemasok. Nah, sudah berhasil, 6 data berhasil diproses ya. Kemudian tutup. Nah,
Ini tadi ya untuk yang daftar pemasok. Kemudian daftar pelanggan. Ya, sama perintahnya, impor data dan juga centang update data. Kita klik impor pelanggan. Kemudian kita pilih lokasi file impornya. Kita pilih yang daftar pelanggan. Sudah masuk daftar pelanggan, kita klik unggah. Pemetaan kolom data ini tidak perlu dirubah. Klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi impor data, lakukan centang ya. Klik centang. Lakukan update data, ini juga wajib ya. Kalau sudah, klik lanjutkan. Ini proses impor pelanggan. Sudah berhasil, 6 data berhasil diproses. Kemudian klik tutup. Nah, kemudian kita lihat di modulnya, masuk ke daftar barang ya. Impor barang dan jasa. Di sini ada kategori persediaan, ada kursi, meja, gudang, ada depan, belakang ya. Kemudian ada nama-nama barangnya, ada satuannya, kemudian perintahnya centang lakukan update data ya. Nah, di sini sebelum nanti kita melakukan impor barang dan jasa, kita lakukan dulu atau menambahkan dulu input tadi ya, nama gudang dan kategori barang. Karena di sini tadi ada permintaan ya. Kategori persediaan dan gudang ini kita input dulu. Wajib ya ini. Caranya kita cari fitur persediaan. Diklik, kemudian cari yang gudang, diklik. Masih menunggu. Kita isikan nama gudangnya ya. Tadi ada gudang depan dan gudang belakang. Nah, di sini ada nama depan. Tadi ya gudangnya ya. Ditulis aja. Kalau sudah, bisa diklik simpan. Nah, sampai muncul informasi berhasil disimpan. Nah, jadi kemudian yang kedua tadi gudang belakang, ketik belakang. Kalau sudah, simpan. Kita tunggu sampai informasi gudang belakang berhasil disimpan. Sudah. Ini kita tutup dulu ya gudangnya. Oke, kemudian kita masuk yang tadi kategori persediaan. Klik persediaan. Cari yang kategori barang. Diklik.
Kita isikan nanti untuk kategori barangnya sesuai yang di modul tadi, yaitu ada, diketik aja kursi. Kalau sudah disimpan, oke, tunggu sampai ada informasi berhasil disimpan. Kemudian yang kedua ada meja. Klik simpan ya sampai muncul informasi berhasil disimpan. Oke, kemudian kita tutup dulu untuk kategori barangnya. Oh, kita lihat dulu ya. Tadi sudah masuk atau belum kategori barangnya. Klik warna hijau kiri atas. Oh, ini sudah masuk ya. Kursi, meja sudah masuk. Kita tutup dulu. Sekarang kita mulai masuk ke impor barang dan jasa. Ya. Klik impor barang dan jasa. Nah, kemudian kita cari daftar barang ya di data Excel-nya kemarin. Kita pilih yang daftar barang. Oke, kalau sudah masuk daftar barang, kita klik unggah. Baru diproses. Nah, kemudian muncul pemetaan kolom data, langsung klik lanjutkan. Ini sudah otomatis. Kemudian konfirmasi impor data wajib Anda lakukan centang ya, centang untuk update data. Wajib dicentang. Lanjutkan. Nah, ini proses untuk impor data barang dan jasa. Sudah berhasil diproses. Ditutup. Nah, kemudian berikutnya kita klik ya biar tidak tampil lagi halaman ini. Ditutup. Masih proses. Belum bisa, kita ulang lagi. Oke. Tutup ya. Masih proses. Ditunggu dulu. Ya, jadi Anda mengerjakannya pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru.
Jangan sampai ada kesalahan dalam langkah-langkah pengerjaannya ya. Masih menunggu prosesnya. Agak lama ini. Nah, ini masih sama ya. Yang berita di close aja, ditutup aja kalau ada berita. Ini masih sama tadi tampilannya ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Di modulnya kita lihat tadi sudah daftar barang, kemudian masuk ke kategori aset tetap. Ada 3 kategorinya, ada tanah, gedung, peralatan. Perintahnya, inputlah kategori aset pada accurate. Ya. Oke, kita masuk ke menu atau fitur aset tetap. Kita cari aset tetap. Diklik, pilih kategori aset. Masih proses. Kita ketikkan namanya tadi. Yang pertama ada tanah ya. Kita ketik tanah. Kemudian simpan. Ya, muncul informasi berhasil disimpan. Kemudian yang kedua ada gedung. Ya, klik simpan. Ya, berhasil disimpan. Yang ketiga, peralatan. Simpan. Berhasil disimpan. Kemudian masuk ke modul daftar aset tetap ya, ada namanya, kemudian ada informasi mengenai aset tetap, kemudian perintahnya mengimpor seluruh data ya, kita lakukan impor data aset. Ini untuk yang kategori aset kita tutup dulu. Kita masuk ke menu aset tetap, klik, pilih aset tetap ya. Menunggu sebentar. Masih proses. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita akan klik gambar yang warna hijau di kiri atas. Anda cari. Coba kita baca modulnya dulu. Nah, ini ya gambar hijau kiri atas. Nah,
Tadi ada informasinya, seluruh aset disusutkan metode garis lurus dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya, perintah untuk mengimpor data aset tetap. Ya, kita klik warna hijau kiri atas. Nah, kemudian kita klik yang warna biru yang ada tanda panah ke bawah, ada kata impor data. Diklik aja. Nah, ada keterangan impor dari Excel. Diklik. Menunggu dulu proses. Nah, kemudian kita cari ya lokasi filenya untuk yang daftar aset tetap di file Excel-nya. Daftar aset tetap, kita pilih. Nah, kalau sudah masuk daftar aset tetap, kita unggah. Nah, ini proses untuk impor. Ada pemetaan kolom data, langsung klik lanjutkan saja. Kemudian konfirmasi impor data, kita klik lanjutkan. Sudah ada ya datanya ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini proses impor data. Oke, 4 data berhasil diproses. Klik tutup. Nah, ini sudah ada data barunya ya, untuk aset tetapnya sudah terrecord di Accurate ID. Kita tutup. Nah, kemudian kita lihat untuk di modulnya, berarti ini sudah ya. Masuk ke berikutnya. Setelah tahapan impor data persiapan awal perusahaan di Accurate selesai, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, Anda diminta untuk melakukan proses akhir bulan 31 Desember 2018 dengan rate SGD 9.800. Yang kedua, mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual berikut. Ada neraca induk kontrol per 31 Desember 2018, nanti jumlah asetnya harus sama dengan itu ya. Kita lakukan prosesnya. Yang pertama adalah kita pilih fitur perusahaan. Kita cari, klik perusahaan, cari yang proses akhir bulan, klik. Masih menunggu. Nah, kita isikan bulan, berarti Desember. Tahunnya 2018. Ya, 2018. Oke, bulan Desember 2018.
SGD-nya sudah sama ya, simpan. Kalau sudah, simpan. Berhasil disimpan. Kita tutup dulu. Proses akhir bulan kita cocokkan ya tadi ya di menu laporan atau fitur laporan, klik cari daftar laporan. Tunggu sebentar. Oke, kita pilih yang neraca induk skontro. Diklik aja. Masih proses. Kemudian per tanggalnya kita isi tadi ya, 31 Desember 2018. Ya. 31 Desember 2018. Terus centang tampilkan akun anak, ini sudah. Klik tampilkan. Nah, akan muncul PT Surya Furniture neraca induk skontro per tanggal 31 Desember 2018. Kita lihat apakah jumlah asetnya sama dengan yang ada di modul. Sama ya. Jumlah kewajiban dan ekuitas juga harus sama. 1.773.731.000. Kita cek dengan yang ada di modul, sama ya, 1.773.731.000 ya. Oke, berarti sudah benar ya, pencatatannya sampai dengan impor data tadi sudah benar. Jumlah kewajiban dan ekuitasnya juga sudah sama ya. Oke, sudah sama, berarti pencatatannya sudah benar. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuannya. Terima kasih. Anda bisa nanti bisa langsung ditutup daftar laporannya. Kita ketemu lagi untuk yang minggu depan masuk di transaksi ya, pencatatan transaksi. Kita tutup dulu daftar laporan. Kita bisa langsung logout ya, keluar. Ya, dari Accurate ID-nya juga nanti Anda bisa langsung logout ya. Oke, Anda pastikan tadi jumlah aset dan kewajiban ekuitasnya sudah sama sesuai dengan yang di modul. Berarti sudah benar ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, melalui video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.